Ada TCE oknum-oknum TCE yang seringkali menggunakan jabatan TCE-nya untuk kayak apa namanya, sok ngide gitu loh, sok ngide, sok keras, tiba-tiba suruh apa namanya, suruh manjat tangga atau suruh jongkok apa dan lain sebagainya gitu. Kalau di sini gimana? Oke, kali ini kita kembali ke podcast TP Undima. Sekarang saya bersama dengan Mbak Chandra sama Mas Fatur. Yo, halo. 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 Ya Allah, ya ini jangan gugup ya, santai aja. Oh iya, Santai aja. Santai. Sebenarnya saya gugup juga sih sebenarnya. Jadi ini berarti Mbak Chandra, ini ketua ODM sama Mas Fatur juga? Iya, wakilnya. Sebagai wakilnya. ODM itu sebenarnya apa sih, Mbak? Sebenarnya kalau mungkin teman-teman dari SMA yang mau kuliah tuh mungkin taunya ospek ya. Ospek. Jadi di sini ODM sendiri tuh penyambutan mahasiswa baru yang dari SMA ke perkuliahan. Jadi kayak ibaratnya perkenalan gitu. Iya, ya. betul. Perkenalan. Kalau di ospek sendiri, ospek kayak SMA gitu, ini kan apa kegiatannya itu kan pengenalan sekolah gitu, sekolah. Kemudian dari tiap sekolah mungkin berbeda-beda itu kegiatannya. Kalau di FEP Undip sendiri, itu kegiatan ODM-nya ngapain aja sih, Mbak? Kalau di FEP sendiri itu kegiatan ODM tuh ada 2 rangkaian, di mana ada rangkaian PKKMB, terus juga ada rangkaian pendikar atau pendidikan karakter. Oke, sebentar. PKKMB sama pendikar ini bedanya apa, Mbak? Kalau PKKMB itu biasanya lebih ke pengenalan lingkungan kuliah, kayak misalkan ada materi tentang website apa yang kita gunakan selama pembelajaran, terus ada apa aja yang kita pelajarin, terus juga fasilitas apa aja yang diberikan sama FPP itu untuk teman-teman mahasiswa baru. Benar sekali. Gitu. Sedangkan kalau untuk pendikar itu lebih ke memberikan manfaat ke diri sendiri gitu. Jadi karena masih dari SMA ke perkuliahan agaknya masih bingung sama jati dirinya, ataupun karakter seperti apa yang harus diterapkan gitu kan. Makanya ada pendikar itu. Kalau pendikar sendiri yang dipelajari itu apa aja sih, maksudnya karakter apa aja itu yang dipelajari, kan tambahnya kan juga pendidikan karakter gitu. Mungkin saya menjelaskan sedikit terkait pendikar itu seperti apa, karena pada dasarnya namanya itu adalah pendidikan karakter. Jadi kita coba untuk memberikan wadah dari mahasiswa ini yang sebelumnya dari SMA di perkuliahan pasti banyak sekali hal yang berbeda. Jadi contohnya di pendikar sendiri itu kita ada materi terkait tentang regulasi emosi. Jadi bagaimana kita memberikan materi agar nantinya kan pasti di perkuliahan banyak sekali dinamika yang dilalui. Jadi mereka bisa mengontrol diri mereka, setelah nanti selanjutnya mereka bisa mengontrol hal yang lebih besar lagi. Seperti itu. Benar sekali, terutama ya teman-teman ya. Soalnya kalau di sini itu perkuliahan itu tugasnya itu setiap semesternya pasti selalu menumpuk. Kalau di sini programnya cukup menarik nih, ada PKKMB sama pendikar. Cuman untuk implementasinya sendiri, terutama kan nanti keberjalanannya, ada yang namanya kayak kalau di SMA itu bagian keamanan atau gimana gitu, bagian keamanan. Kalau di sini nyebutnya apa namanya? Kalau di sini kita nyebutinnya sebagai TCE atau Traffic Control Event. Jadi itu kayak sejenis komdisnya lah ya kalau di SMA. Oke. Aduh. Bahasa Inggris apa namanya? Traffic Control Event. Traffic Control Event. TCE. Iya. Namanya kok Inggris sama Inggris ya? Jadi TCE ini kan pasti mengamankan mahasiswa, kemudian dari disiplinnya dan lain sebagainya. Nah, ada kasus setiap tahun itu pasti ada postingan-postingan yang ada TCE oknum-oknum TCE yang seringkali menggunakan jabatan TCE-nya untuk kayak sok ngide gitu loh, sok keras, tiba-tiba suruh manjat tangga atau suruh jongkok apa dan lain sebagainya gitu. Kalau di sini gimana? Kalau di kita nggak ada ya kayak gitu, malah kita benar-benar menyambut secara ceria, secara bahagia untuk teman-teman maba yang baru datang. Jadinya kita nggak ada perpeloncoan seperti itu. Wah, nggak ada perpeloncoannya guys ya. Kalau nggak ada perpeloncoan kan berarti secara mental kan juga harusnya bisa aman gitu kan. Harus aman. Dan juga yang namanya juga kalau misalkan rangkaian PKKMB sama pendikar ini berjalan, tapi kalau
maaf ya, katakanlah TCE-nya seperti itu, ada oknum-oknum seperti itu, percuma ada PKKMB dan Pendikar, ternyata memang di sini nggak ada perempuan cowok. Ya ada, karena kita juga di sini sistem TCE itu akan melewati beberapa pelatihan, di mana pelatihan itu teman-teman TCE boleh menegur tapi tidak boleh marah. Waduh. Jadi harus tegas tapi tidak boleh marah. Harus tegas tapi tidak boleh marah. Itu yang Iya. sulit. Itu yang sulit. Saya aja kalau tegas itu kan seringnya orang-orang menyebutnya saya marah atau apa, padahal ya saya memang biasa kalau di rumah seperti ini ya, maksudnya di rumah itu ya kalau saya rada kenceng memang marah gitu, masih belum bisa mengontrol emosi gitu. Ternyata di TCE sendiri ada pelatihannya sendiri gitu. Jadi memang benar-benar di sini dari ODM ini punya serangkaian kegiatan yang memang benar-benar bisa mengenalkan kampus terutama di FEP Undip ini. Jadi bagi kalian adik-adik calon adik tingkat yang kalian masih kelas 12 SMA masih bimbang gitu ataupun mau masuk ke FEP Undip, nah kalian bisa tonton langsung di sini. Terus bagaimana keseruannya nanti nanti ada akunnya sendiri, Instagramnya sendiri. Ada. Instagramnya apa ya? Instagramnya ODM FEP sendiri itu ada di odmfpp.undip. Nah, odmfpp.undip ini ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini ODM FEP Undip. Terus juga ada YouTube-nya juga katanya. Kalau YouTube belum ya. Instagram sama TikTok. Iya. Itu namanya username-nya sama. Sama. Oh ya username-nya. udah, username-nya sama. Ini Instagram, ini TikTok. Jadi kalian bisa lihat di sini bagaimana keseruan dari ODM FEP Undip. Nah, jadi gitu. Pesan yang mau ingin disampaikan kepada calon adik-adik tingkat yang masih kelas 3 SMA yang mau masuk ke FEP Undip ini, juga terus sama adik tingkat yang mau ODM di FEP Undip ini. Monggo Mbak, bisa disampaikan pesannya apa? Masnya dulu. Oke, boleh. Masnya dulu. Mungkin pesan untuk para calon mahasiswa baru yang akan masuk di FEP Undip, buat terutama yang udah diterima, selamat dan semangat untuk masuk ke dunia yang baru, ke lingkungan yang baru. Kami tunggu kehadiran kalian untuk bantu memeriahkan acara ODM FEP Undip pada tanggal 12 sampai 16 Agustus nanti. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri jangan merasa kayak ODM itu hal yang menakutkan ya. Karena di sini kita juga udah menindaklanjuti apa yang bikin nyaman teman-teman maba juga. Jadi nggak perlu takut lah untuk ikut kegiatan ODM FEP ini. Itu saja sih. Jadi semangat untuk menjalani semua rangkaian yang ada sampai di hari perkuliahan nanti. Oke, terima kasih kepada Mas Fatur sama Mbak Chandra yang telah menghadiri podcast ini. Bagi kalian yang ingin mengikuti podcast TP Undip, bisa langsung tonton di channelnya TP Undip di YouTube. Nah, jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.